وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Sadaqallahul Azim. Jamaah kajian sekarang jadi malam Sabtu, jadi kasar. Kajian Kamastu ya, kajian malam Sabtu. Biasanya kita ketemu kalam, kajian Kamis malam. Dan alhamdulillah Bapak Imron ini memudahkan kita menggeser pengajian yang biasanya di Jalan Diponegoro 104 di rumah Mas Ferry Sarjono, dan ketika digeser ke Bagus seperti ini luar biasa. Dan tentunya saya perlu memaklumkan karena kita ini sudah menyepakati materi kajiannya itu sudah ditentukan dan berurut, sehingga biar tidak terputus malam ini pun saya menyambungkan materi-materi dari yang sudah disampaikan. Untuk dimaklumi bahwa materi yang kita kaji itu adalah materi tentang ajaran atau pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dirangkum oleh muridnya Kiai Haji Raden Haji. Dibuatkan buku 7 falsafah dan 17 pokok ayat ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya kira karena yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu adalah ajaran Islam, jadi saya kira siapapun tidak ada salahnya untuk tahu, sehingga kita ini tidak lagi menghilangkan beberapa syuk prasangka atau bom terhadap kadang-kala kita ini menjadi salah sangka karena kita tidak tahu. Jadi selama ini mungkin kita kenal Muhammadiyah itu hanya enggak tahlilan, enggak kunut. Tapi apa benar seperti itu? Nah, ini harus ditelusuri dari sumber yang sumber yang secara sanad itu nyambung. Sekarang kan kajian di YouTube itu selalu bicara tentang sanad. Ini nyambungnya kemana ya? Walaupun Muhammadiyah tidak di luar hadis, bagi Muhammadiyah itu tidak terlalu penting sanad itu. Karena nanti kalau diurut-urut, semangat di Muhammadiyah itu adalah semangat berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dari siapapun harus kita dengar, dan dari sumber manapun harus juga kita perhatikan, sehingga semangat belajar di Muhammadiyah dakwahnya itu berlibu anni walau kita diminta untuk menyampaikan dakwah Islam itu walaupun hanya satu ayat. Undur maqala wala tandur man qala. Dibiasakan dengar apa yang diomongkan. Jangan suka kita ini melihat siapa yang berbicara. Jadi ini ada kaitannya dengan pelajaran ketiga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau untuk review ini, untuk mengingatkan kembali, pelajaran pertama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah diingatkan santri-santrinya bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, sementara untuk bertaruh sesudah mati. Apakah kita ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang
berbahagia, hamba-hamba Allah yang sukses, atau justru sebaliknya menjadi hamba-hamba Allah yang menderita. Karena sebenarnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah setelah kematian, bukan sekarang. Kalau sekarang ini kan terlalu banyak sendal gurau, terlalu banyak permainan, terlalu banyak permainan. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mengingatkan santri-santrinya jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia saat ini, karena kehidupan yang sebenarnya nanti sesudah kematian. Lalu yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan satu falsafah kehidupan, bahwa kebanyakan di antara kita kaum manusia ini berwatak angkuh, takabur, sombong. Jadi kemarin sudah dikaji kenapa orang sombong itu identik dengan takabur, sedangkan orang angkuh itu selalu dikaitkan dengan ujub. Nah, malam ini kita akan lanjutkan pada ajarannya yang ketiga. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, dua kali, diulang-ulang, maka kemudian dia akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk diubah. Dia menjadi tabiat, menjadi karakter. Kalau secara sosial, kebiasaan itulah yang kemudian menjadi adat istiadat. Adat istiadat. Dan tabiat kita ini menjadi pembela dari adat istiadat. Dan kita ini susah kadang-kadang, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, menerima yang namanya perubahan dalam segala hal. Apakah itu dalam bentuk keyakinan atau etika, atau juga hal-hal yang sifatnya kebiasaan hidup kita sehari-hari. Ini pelajaran yang ketiga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada santri-santri, bahwa bawaan kita manusia ini adalah senang atau mencintai sesuatu karena sesuatu itu merupakan kebiasaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Sekarang mari kita telisik kira-kira contoh konkretnya seperti apa. Di sini banyak yang ahli hisab ya. Merokok. Kalau ditanya dulu belajar merokoknya ya apa? Mesti enggak ya. Tapi karena diulang, maka ngerokok itu menjadi sesuatu yang dibiasakan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, maka dia menjadi sesuatu yang amat disukai, amat dicintai. Dan ketika sudah sampai pada mahabbah, pada kenyataan cinta dia kepada sesuatu itu, maka disinilah kemudian muncul kenyataan susah untuk diubah. Ayo, siapa yang bisa mengubah perokok? Kecuali kenyataannya itu ada dokter, itu pun dengan sedikit mengancam. Kalau ente kumat lagi jangan balik ke sini. Ada teman yang berhenti merokok gara-gara diancam seperti itu sama dokter.
Kalau itu kembali lagi apa? Kalau kumat lagi karena ngerokoknya balik ke sini. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita lihat bungkus rokok ini kurang seremnya apa gambarnya? Peringatannya itu lebih serem lagi dari gambarnya. Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, hipotensi, semua penyakit yang serem-serem itu dicantumkan di sana. Kapok, takut, enggak, tetap saja. Malah para perokok itu kemudian membuat semacam proklamasi, merokok mati, tidak merokok mati, maka lebih baik merokok sampai mati. Itu kan proklamasi yang orang merokok. Saking susahnya dihentikan. Karena apa? Karena merokok yang tadinya kegiatan yang tidak enak. Karena saya pernah belajar merokok, cuman saya salah memulainya. Karena saya diajari oleh kakek saya itu merokok itu pakai koran. Jadi koran dilinting, kemudian disuruh coba. Apakah kakek saya itu ngajari supaya saya itu tidak merokok, atau katanya untuk latihan merokok itu dulu pakai koran kertas. Bukan cuma batu-batu, bau, apanya. Dari sana justru menjadi kapok. Ternyata merokok itu tidak. Nah, ini satu contoh. Lalu contoh yang lain, teman-teman sekalian. Ketika ditanya, makanya ini ada kaitannya dengan apa? Ajaran fikih Muhammadiyah berbelakang. Yang ada kaitannya dengan ibadah. Ibadah. Malah saya sering diingatkan, kalau di kampung jangan sekali-kali nyebut tahlilan. Saya sering diingatkan sama teman-teman. Atau kebiasaan ibadah yang keliru. Sebenarnya tolak ukur kenapa susah kita mengubah sebuah adat kebiasaan itu sudah diprediksi oleh Al-Quran. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah kedua dari Al-Quran, ayat yang ke-170, mari kita baca. Karena ini ayat yang oleh para mufassir memberikan gambaran tentang susahnya mengubah orang yang sudah terbiasa mencintai sesuatu. Susah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Al-Quran, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah melalui Nabi dan Rasul, mereka menjawab, enggak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu, kata Al-Quran, tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi jamaah sekalian, mengubah masyarakat itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Karena alasan yang biasa diungkapkan oleh mereka, para pendukung adat istiadat itu adalah ini tinggalan dari bapak moyang kami. Ini kebiasaan di kampung kami.
Makanya kenapa tadi saya membacakan surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang ke-18. Allah itu mengatakan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika ulul albab. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kita itu kalau menerima nasihat itu, kalau kemarin kajian di pelajaran yang kedua, kenapa orang itu bisa menjadi angkuh dan sombong, nggak mau mengikuti nasihat yang baik sekalipun? Karena memang kemungkinannya pertama sangat dilihat siapa yang bicara. Patuh dan animurai. Biasanya kita ini cenderung masih melihat siapa yang berbicara. Lalu yang kedua, kadang-kala kenapa kita ini enggan mengikuti nasihat-nasihat yang baik itu? Karena kita ini merasa punya kelebihan dari yang menasihati kita. Merasa lebih besar. Makanya kenapa orang sombong itu disebut takabur. Jadi akar katanya itu dari kabah dan roh, akbar, besar, merasa lebih dari yang menasihati. Makanya kata Rasulullah itu, kalau bisa kita ini, makanya salah kalau ada orang ngomong orang Islam itu nggak boleh kaya. Kalau bisa kita ini seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Rasulullah SAW sendiri itu dari, kalau dilihat dari nasab, Rasulullah itu keturunan orang terhormat. Kakek Rasulullah itu Abdul Muthalib itu pemegang kunci Ka'bah dari keluarga terhormat. Makanya andaikan Rasulullah itu tidak mendakwahkan tauhid untuk mengimani Allah, Rasulullah itu sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Karena Rasulullah itu bukan dari golongan masyarakat rendah. Kalau di kita ini bukan kelompok Jaber, dia dari level masyarakat berapa? Dari sisi nasab. Lalu yang kedua, bukan kebetulan kalau Rasulullah itu mengambil Khadijah sebagai istri pertama. Karena Khadijah dikenal konglomerat. Seluruh kabilah perdagangan di Jazirah Arab pada saat itu di bawah kuasa Siti Khadijah. Sungkih. Dan di dalam sirah itu dikatakan Rasulullah itu ngelamar Khadijah itu bukan ngabejalen. Dia membawa 100-an unta. Kalau dibawa dikonversi ke nilai uang sekarang, wah, miliaran itu. Ini Rasulullah itu bukan. Kenapa? Ketika kita mau berdakwah itu harus punya modal sosial dan punya modal material. Karena untuk bisa mempengaruhi orang, itu paling tidak mencontohkan. Saya ingat dulu itu ketika musda, saya diingatkan
Teman-teman ini kan sebagiannya yang pernah bersaksi ya, perolehan suara ya. Tapi saya diingatkan sama tokoh-tokoh Muhammadiyah sini, jangan kamu walaupun suaranya terbanyak, jangan mengambil posisi sebagai ketua Muhammadiyah. Belum waktunya. Kenapa disebut belum waktunya? Karena saya masih kontraktor waktu itu. Kontraktor itu maksudnya masih kontrak sana kos ini. Ini petuahnya bapak-bapak kita dulu. Karena nanti kamu dicapain orang kan? Kalau kamu masih belum bisa mandiri, masih tergantung dengan orang, nanti kalau kamu ngomong akan dicapain orang. Jadi ini problem sosial kita. Jadi masyarakat kita itu masih melihat siapa yang berbicara, bukan isi pembicaraan. Dan itu kemudian, makanya sering saya kalau pagi-pagi ngobrol di pos kamling sini, ini kan jamaah saya setiap habis subuh di tempat Jumat berkah ini kadang diskusi sama teman-teman. Ada teman dulu aktif di Pemuda Muhammadiyah. Jadi petuahnya orang kaya dengan petuahnya orang miskin itu kadang-kala masih secara sosial itu lebih didengar orang yang kaya. Sampai teman nyinyir, coba kalau Ci ini yang bicara. Nah, kalau yang lain bicara nggak akan nah, makanya salah satu falsafah yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mengingatkan bahwa inilah yang akan dihadapi dalam dakwah, di mana masyarakat itu kadang-kala masih kuat memegang teguh apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat, susah diubah, susah diubah. Makanya kepada teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah, ketika kita mau mengambil kegiatan apapun, saya selalu ingatkan, jangan sampai kita ini berubah niat dan pikiran kita hanya karena omongan orang. Karena sikap nyinyir dan ngebully itu akan biasa. Saya ingat pesannya Profesor Dr. Taufir Wood yang pernah datang wakil ketua PBNU Jawa Timur. Dia menuliskan di majalah Matan itu, majalah terbitan PBNU Jawa Timur. Dia bilang, ketika kita ini berbuat baik kalau seperti Muhammadiyah, maka sikap orang itu akan terbagi dengan sendirinya menjadi tiga golongan. Ada yang mendukung, ada yang mendukung. Jadi ketika anak-anak muda Muhammadiyah itu bikin MCCC, pemulasaran COVID dan sebagainya, itu ada yang mendukung, senang. Bahkan terakhir itu sampai ada bilang, saya berniat untuk bapak dan keluarga saya mau belikan mobil anak-anak. Insya Allah itu sudah ada bukti. Tapi ada orang yang malah mau bikin tandingan. Jadi pas Tabiqul Khairatnya itu mau bikin tandingan. Dilihat kita beli ambulan, padahal nggak jelas itu untuk apa dia juga beli ambulan. Ambulan di masjid-masjid aja banyak yang nggak dipakai. Ini kan nampak sekali pas Tabiqul Khairatnya itu karena tidak senang nafsu. Bahkan sampai MCCC itu dia kok terima bayaran dari jamaah. Jadi ada pro, ada yang kontra. Dan yang di tengah-tengah ini kelompok yang ya biasa lah, tukang kopor-kopor ini.
ketemu sama teman-teman yang di sisi akan mendukung. Nanti ketemu sama yang kontra ini ikut yang kontra. Ini dipesankan oleh Kiai Ahmad Dahlan, jangan sampai membuat kita futur itu kemudian merasa turun tensinya untuk berjuang, karena itu realitas yang akan kita hadapi. Sebuah kebiasaan, sebuah adat istiadat, sebuah kondisi sosial di mana kita tidak boleh menyerah untuk terus mendakwahkan kebaikan. Jadi kita ini kadang-kadang kan kalau melihat kenyataan berdakwah seperti itu kan kendor gitu. Ada yang sering kendor. Tapi kita tetap punya semboyan, jangan kasih kendor. Kaitkan saja. Karena yang kita kerjakan ini adalah perintah Allah. Itu yang harus kita pegang. Saya kira di pertemuan pertama saya sudah ingatkan, selama kita berkeyakinan yang kita kerjakan ini adalah perintah Allah, apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah, yang kita kerjakan hanya berharap imbalan dari Allah, ya kita tidak usah takut dan tidak perlu suruh. Itu catatan pertama dari nasihat ketiga Kiai Ahmad. Kita tidak boleh menyerah dengan apa yang sudah kadung dicintai oleh masyarakat berupa kebiasaan. Lalu pesan ketiga, pelajaran ketiga dari Kiai Ahmad Dahlan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita menghadapi masyarakat itu dengan cara banyak belajar. Jadi ini peran taklid. Jadi anak-anak muda Muhammadiyah itu beragama tidak boleh taklid. Bahasa Inggrisnya role model. Beragama hanya ikut adat istiadat, kebiasaan. Tetapi apa yang kita kerjakan ini semua harus didasarkan pada ilmu. Makanya tadi Mas Anan itu di rakaat pertama sholat Isya itu kan membaca surat Ali Imran. Itu ayat yang dijadikan dasar. Itu kalau para mufassir mengatakan Ali Imran 190 dan seterusnya itu ayat yang paling ditakuti oleh para ulama. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bahwa sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini, bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan. Makanya kita beragama itu nggak boleh hanya ikut-ikutan, harus punya dasar, harus punya ilmu. Bukan karena kebiasaan. Karena kata Al-Quran itu, orang itu ditinggikan derajatnya itu karena iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah itu akan angkat derajat seseorang itu, derajat hambanya itu, yang pertama karena iman dan juga karena ilmunya beberapa. Jadi kalau beragama itu hanya karena ngilu-ngilu bawah, bahasa Maduranya itu, norok butek, nggak jelas. Karena memang jamaah sekalian, apakah taklid itu diperbolehkan atau dilarang dalam agama? Para ulama itu terjadi ikhtilaf. Selama kita memang tidak mampu menguasai ilmu dasar dalam agama, maka kita bisa ikut atau kita taklid kepada siapa? Kepada para alim.
bareng-bareng itu namanya ulama. Karena al-ulama itu warasatul anbiya. Jadi penerus risalah Nabi itu adalah para ulama. Cuman masalahnya ulama yang mana? Ini kan juga problem. Tetap harus punya ilmu kita. Jadi walaupun kita ikut ulama, kita harus tahu fatwa ulama ini dasarnya apa. Ini harus kita tahu. Makanya yang dilarang oleh agama itu disebut dengan taklid buta. Pokoknya kalau sudah kiai, haji, profesor, doktor ini yang bicara, jangankan ke barat, ke timur saya harus ikut dan sebagainya. Jadi kalau di kampung saya itu mate odi norok, nah, norok gute. Jadi ini sebuah realitas yang ingin dibenahi, sebenarnya didakwai oleh Muhammadiyah. Walaupun kita nggak pinter bahasa Arab, nggak bisa baca Al-Quran, sehingga kita harus taklid, ikut. Ya, taklid itu artinya ikut tata cara beragama orang yang kita anggap berilmu. Kita tetap punya kewajiban untuk tahu kenapa. Ya, tadi Mas Anang baca basmalah itu dijaharkan. Tapi ketika ada imam yang lain, basmalahnya disirkan. Kenapa? Itu harus dijawab. Harus tahu posisinya. Ternyata dijaharkan, disirkan, dasarnya ini. Jadi orang Muhammadiyah itu nggak boleh pokoknya. Harus tahu sehingga tidak gampang menyalahkan orang lain. Ini nih yang harus dipahami. Ini yang juga mungkin membedakan Muhammadiyah dengan gerakan yang lain. Jadi Muhammadiyah itu bukan gerakan pokoknya. Kalau sudah pokoknya, ini menandakan kurangnya paham, kurangnya ilmu. Karena bisa-bisa orang yang kita salahkan ternyata dia juga punya dasar. Karena Kiai Ahmad Dahlan itu memberikan gambaran ketika mendefinisikan agama. Kalau teman-teman yang nonton film Sampai Cerah itu, ketika santrinya bertanya, sebenarnya beragama itu seperti apa sih Kiai? Maka Kiai Ahmad Dahlan justru nggak jawab, dia ambil biola. Jadi dia mainkan biola, karena Kiai Ahmad Dahlan itu pintar sekali memainkan biola. Sehingga santri-santrinya itu terhanyut. Karena orang Jawa, maka dia mainkan biola, melakukan, kalau menurut sejarahnya Ahmad Dahlan itu gending asmaradana. Jadi terhanyut. Akhirnya bertanya, kamu tahu maksudnya? Ya itulah beragama. Ketika dimainkan biola itu dengan irama yang bagus, maka dia mengatakan, indah sekali tadi itu permainan biola. Ya itulah agama. Jadi kita beragama itu merasakan keindahan, merasakan kebahagiaan. Ada rasa yang lain ketika kita melaksanakan perintah agama. Kemudian diambillah biola itu oleh Sangidu, muridnya ada namanya Sangidu. Dia mainkan biola karena nggak bisa suaranya ditaruh-taruhan. Maka sama alatnya biola, tapi karena salah dimainkan rasanya berbeda. Makanya berhati-hati beragama itu. Kalau beragama kemudian membuat hati kita ini justru malah nggak tenang gitu. Kok kita ini sholat tapi puik sama ini berjamaah tapi puik gitu. Ini kan sudah nggak benar. Ini satu musola ya, tapi ada saling nggak nyapa karena hanya beda Pak. Malah saya pernah menemui gitu
Saya di Kayu Buntil itu dulu itu pernah mengakurkan jamaah ya. Kalau si fulan jadi imam, maka dia itu bikin jamaah sendiri di teras utara. Kalau dia ngaji, dia bikin kelompok sendiri karena dianggap kalau beragama model seperti itu bisa dibayangkan. Jadi bukan basyirah wa nadhirah, bukan rasa gembira dan rasa senang yang kita dapati, tetapi justru permusuhan. Makanya berhati-hati kalau kemudian kita mengatakan melaksanakan agama justru banyak musuh, ini harus muhasabah, harus dikoreksi. Bisa jadi pemahaman agama kita yang keliru. Jadi kepada anak-anak muda Muhammadiyah utamanya, bersemangat beragama itu saya kira penting, karena jangan sampai kita ini seperti orang ateis, dibilang muslim, dibilang beriman, tapi makanya saya di pertemuan di Mas Ferry yang terakhir itu saya beragama ini memang berat karena musuh kita itu setan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tapi harus diulang, dilawan. Kalau nggak bisa sholat 5 waktu, jangan sampai zong. Jangan sampai sehari kita itu nggak beribadah sama sekali. Harus dilatih. Jangan malu. Karena nggak ada ceritanya orang yang tadinya anggaplah murah kebal langsung jadi orang soleh, itu nggak ada ceritanya. Itu perlu proses ikhtiar dan Allah akan berikan hidayah dan taufiknya kepada kita sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ini tidak akan mengubah keadaan kita sebelum kita mau mengubahnya. Makanya saya dorong teman-teman, mari kita kurangi angkuh kita, sombong kita. Dengan cara apa? Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena yang besar itu hanya Allah. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa. Ekspresi dari ketidaksombongan kita itu dengan cara beribadah. Makanya di pelajaran yang ketiga, orang atau manusia itu hidup itu berawal dari kebiasaan. Coba saja, nggak kena subuhnya karena mungkin bangun siang, jangan sampai lepas duhurnya. Lepas juga duhur, asar jaga. Lepas juga masak maghrib juga lepas. Jadi itu harus dilatih. Dari 2 waktu menjadi 3 waktu, dari 3 waktu 4 waktu, dari 4 waktu menjadi 5 waktu. Susah berjamaah ke masjid, di rumah dulu. Jangan sampai ke masjid enggak, di rumah juga enggak. Memang di rumah aja dulu. Ketika tidak bisa 5 waktu ke masjid, kalau sudah 5 waktu dikerjakan, tinggal ditambah subuhnya jamaah. Apalagi kalau minggu itu kan ada gawat. Saya kira menggerakkan jamaah itu, kalau teorinya Kiai Haji Dahlan, harus dibuat senang beragama itu. Makanya pengajiannya Kiai Haji Dahlan itu harus makan. Yang itu ditarik. Kalau di Muhammadiyah itu pengajiannya sebentar, makannya yang banyak. Itu sebenarnya strategi. Dibuat senang dulu. Jangan hanya ngetemel pengajiannya 1 jam, OT cuman makannya baik, tidak ke besok enggak lagi. Ya. Ini kabarnya rawon ini bener nih. Ini baru tinggal 3 menit lagi ini. Ini kan janjinya sejam ini. Cuman ini 45 menit saja kita. Cuman kalau di Muhammadiyah itu jangan sampai yang ketempatan itu disusahkan. Kita ta'awun itu saling tolong-menolong. Harus jadi gotong royong kebersamaan itu harus terus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu harus tetap menjadi itu. Nanti di kelompok 17 ayat itu akan menjadi pegangan bagi
Muhammadiyah. Jadi saya kira di pelajaran yang ketiga ini jamaah sekalian menguatkan apa yang menjadi falsafah pertama dan kedua. Jadi Pak Darmo itu kan pertama ikhlas, jangan sombong. Lalu yang ketiga ini mulailah kebiasaan-kebiasaan baik itu dari yang kalau kayak katanya Andi itu orang berubah itu harus mulai dari yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Lalu dilanjutkan mulai dari diri sendiri. Dan yang ketiga berubah itu mulai dari sekarang. Ini saya tanya Mas Yaim tadi, saudara kita Irul itu, masih, coba umurnya berapa? Kan jauh sekali di bawah kita, masih muda kan. Subuh merasa sesak, hanya beberapa saat kemudian makanya pegang itu, mulai dari yang kecil, yang ringan, kita berubah, mulai dari diri sendiri. Jangan ngajak orang dulu, karena perintah Al-Quran itu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi kalau kita bicara untuk menghindar dari neraka itu mulai dari diri sendiri. Lalu jangan ditunda, mulai dari sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah gitu ya, untuk istiqomah menjalankan agama ini, untuk hijrah dari yang tadinya maksiat menjadi taat. Caranya itu yang zaman dalam itu harus dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Karena itu sudah tabiat manusia. Jangan bermimpi pokoknya anak kalau sudah pulang dari Mekah baru mau naik ke masjid. Oh itu bohong, itu sudah ditipu setan itu. Anak kalau sudah punya rumah sendiri baru anak gak turun-turun di masjid. Mulai sejak kontrak kita sudah harus membiasakan yang baik. Jangan menunggu ditipu oleh setan. Oh masih muda, kayaknya nan subur bertobat hilang apa dosa-dosanya. Itu tipuan setan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya. Dan saya kira karena kita ini biasa 1 jam ngajinya, ini 45 menit, 15 menit itu karena Pak Soleh tadi nawarkan tanya jawab. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya tapi langsung jadi keluarkan. Baik, Sandi ya, silakan Bapak. Jadi Sandi sambil kita tunggu 3 pertanyaan.